Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Ya, terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas, dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pevoe, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Juni tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023, selesai diucapkan pukul 13.00 oleh 8 hakim konstitusi dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Sukri Asy'ari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan telah dibacakan, dan untuk salinan putusan dan ketetapan
akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Pemirsa, puluhan warga Indragiri Hilir Riau saling beradu cepat dalam lomba mengupas kelapa dengan alat tradisional. Para peserta harus mampu mengupas 10 buah kelapa dalam waktu 3 menit saja. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak kabar berikut ini. Seperti inilah keseruan lomba mengupas kelapa di Indragiri Hilir Riau yang diikuti puluhan warga. Mengupas kelapa atau bagi warga setempat dikenal dengan menyolak, diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Alat yang digunakan merupakan alat tradisional terbuat dari baja diruncingkan. Kemudian alat tersebut ditanamkan di tanah. Lalu kelapa dikupas dengan menancapkan ke alat tersebut. Bagi yang tak biasa tentu bisa berbahaya, karena alat tersebut merupakan benda tajam yang bisa membuat seseorang terluka. Namun peserta lomba terlihat sudah sangat piawai mengupas kelapa dengan alat tradisional ini. Karena sebagian besar warga Indragiri Hilir merupakan petani kelapa. Seluruh peserta diberikan waktu 3 menit untuk mengupas 10 buah kelapa hingga bersih. Ini kita siapkan 10 butir dalam waktu 3 menit. Nah, dalam waktu 3 menit apabila peserta sudah selesai, kemudian kita lihat panitia melihat kebersihan. Karena menyolaknya menyolak gundul atau bersih. Artinya bukan menyolak jambol. Nah, kedua, apabila peserta tercepat ternyata hasilnya tidak bersih, ini kita akan geser juaranya menjadi ke peserta urutan tercepat kedua yang lebih bersih. Sepanjang waktu 3 menit tidak terlampaui. Lomba menyolak kelapa ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang dilakukan PWI Inhil. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Riau tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana kita ketahui, menyolak kelapa adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, yang dimana hampir lebih 70% merupakan adalah petani kelapa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga tradisi menyolak kelapa di masyarakat. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Itu tadi selengkapnya kabar Sumatera hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.